Pada video kali ini kita akan membahas tentang strategi mencari niche yang tepat bagi kreator pemula. Oke, menemukan niche yang tepat adalah merupakan langkah awal yang penting untuk karakter channelmu ya. Semakin cepat untuk menemukan niche konten kalian, itu juga akan semakin bagus untuk perkembangan channel teman-teman. Karena menemukan niche konten yang tepat itu akan membantu teman-teman tentang banyak hal ya. Salah satunya seperti yang pertama yaitu menarik audiens yang tepat. Audiens yang tertarik dengan niche konten teman-teman akan menjadi penonton yang loyal ataupun yang setia ya, yang akan terlibat langsung ataupun terus-terusan melihat konten teman-teman. Lalu keuntungan yang kedua yaitu bisa menjadi pembeda dari kompetitor ataupun channel yang lain yang sejenis niche-nya dengan channel kita ya. Dengan pemilihan niche yang cukup unik itu akan menjadi pembeda bagi channel kita terhadap kompetitor ataupun channel-channel yang lain ya. Lalu keuntungan yang ketiga yaitu membuat konten yang konsisten. Dengan kita memiliki niche yang cukup jelas, itu akan lebih mudah bagi kita untuk membuat konten dengan tema yang berkelanjutan ya. Jadi channel kita tidak channel gado-gado ataupun channel campuran yang hari ini membahas tentang topik apa, lalu minggu depan membahas tentang topik apa. Jadi kalau seumpama kita memiliki niche konten yang jelas, itu akan lebih mempermudah kita untuk membuat topik yang berkelanjutan. Nah, mungkin yang menjadi pertanyaan, lalu bagaimana cara menentukan niche bagi teman-teman yang baru mencoba membuat channel di YouTube? Nah, paling tidak ada beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk bisa menemukan niche yang tepat untuk channel teman-teman ya. Yang pertama yaitu identifikasi passion dan keahlian kalian. Nah, untuk strategi menemukan niche yang pertama ini yaitu yang lebih mudah adalah kalian bisa lihat hobi kalian ataupun hal-hal yang kalian sukai ya. Nah, jika kita membuat konten ataupun video dengan tema hal-hal yang kita sukai, atau misalkan lebih mudah hobi kita lah. Misalkan kita hobi untuk memasak, lalu kita membuat channel ataupun video tentang memasak, itu akan jauh lebih mudah ya. Karena kita sudah tahu tentang seluk-beluk masak itu bagaimana, dan kita juga tidak berat dalam membuat ataupun melakukan rekaman video itu tadi ya. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Jadi kalian tentukan dulu ataupun kalian cari passion ataupun hobi kalian itu di mana. Nah, itu bisa kalian ekspor lagi untuk kalian jadikan video ataupun konten. Nah, selain sesuatu yang kita sukai, selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah sesuatu yang kita kuasai. Nah, terkadang juga ada beberapa hal yang tidak kita sukai, tapi kita menguasai hal tersebut. Nah, itu bisa menjadi alternatif untuk menjadi niche dari konten channel kita ya. Misalkan teman-teman menguasai dalam bidang tertentu, olahraga renang misalkan. Nah, teman-teman bisa melakukan ataupun membuat channel, membuat video tentang olahraga renang tersebut ya. Video ataupun konten tentang hal yang kita kuasai, mungkin bisa kita kemas dengan tema ataupun topik tutorial misalkan. Misalkan teman-teman itu tadi menguasai salah satu bidang olahraga renang misalkan ya. Nah, teman-teman bisa melakukan tutorial-tutorial tentang gerakan renang yang benar, lalu bagaimana cara membuat program latihan, dan lain sebagainya. Dengan kita menguasai bidang tertentu itu tadi, itu akan jauh lebih mudah bagi kita untuk membuat konten ataupun video ya. Oke, setelah kita melakukan identifikasi tentang passion ataupun keahlian kita, selanjutnya yaitu kita bisa riset pasar ataupun kita bisa menganalisis atau melihat-lihat kompetitor dari channel kita. Jadi untuk langkah yang pertama tadi, kita sudah bisa menentukan kita mau membuat channel ataupun niche apa ya. Nah, setelah kita bisa menentukan niche ataupun channel kita itu mau membahas tentang apa, selanjutnya yang perlu kita lakukan yaitu riset kompetitor. Dari analisis ini, teman-teman bisa menyimpulkan beberapa hal. Misalkan nih, bisa menjadi ajang referensi untuk kalian mau membuat videonya itu seperti apa, durasinya bagaimana. Dan kalian juga bisa melihat kira-kira hal yang perlu ditambahi ataupun diperbaiki dari channel yang kalian amati itu seperti apa. Nah, untuk melakukan analisis kompetitor ini, teman-teman juga bisa menggunakan alat bantu yang tersedia banyak sekali ya, aplikasi-aplikasi yang bisa teman-teman gunakan. Nah, untuk aplikasi-aplikasi ini akan saya bahas pada video yang lain ya, untuk bagaimana cara menggunakannya, lalu jenisnya apa saja untuk bisa menganalisis dari kompetitor ini. Mulai dari menganalisis kata kunci yang dipakai oleh kompetitor, lalu menganalisis tren ataupun konten yang lagi viral, dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga, yaitu pertimbangkan audiens targetnya. Nah, pada bagian ini teman-teman sudah harus mulai mengidentifikasi untuk target dari penonton teman-teman itu seperti apa, umurnya berapa, lalu gendernya apa, dan lain sebagainya ya.
Dengan kita paham ataupun bisa mengidentifikasi target dari penonton kita itu siapa, itu akan lebih mudah bagi kita untuk membuat kontennya ya. Karena hal ini juga berpengaruh terhadap bagaimana cara kita membawakan kontennya, lalu tema apa yang bisa kita lakukan dan lain sebagainya. Nah, bukan hanya masalah tentang itu ya, jika kita ngomongin tentang penonton tertarget, kita juga harus mengetahui target dari pasar penonton kita. Apakah penonton dari niche yang kita pilih itu banyak yang tertarik ataupun seperti apa? Nah, hal itu juga harus kita pertimbangkan ya. Semakin banyak orang ataupun penonton yang menyukai niche yang kita pilih, itu akan memperbesar peluang kita untuk channel kita bisa cepat berkembangnya. Oke, kita lanjut ke strategi nomor 4, yaitu pilihlah niche yang lebih spesifik. Nah, contohnya seperti ini ya, yaitu channel ini spesifik membahas tentang bagaimana tutorial bagi YouTuber pemula. Nah, teman-teman juga bisa memilih niche-nya seperti itu. Jadi satu niche kalian fokuskan kepada satu hal. Misalkan teman-teman ingin membahas tentang masalah memasak, ya teman-teman fokus untuk membahas masalah memasak itu tadi ya. Ataupun seumpama nih, teman-teman memilih tentang niche konten memancing ataupun berkebun. Ya kalian fokus pada niche ataupun konten yang sudah kalian pilih itu tadi ya. Nah, itu tadi adalah beberapa strategi yang bisa kalian terapkan untuk bisa mencari niche yang tepat bagi teman-teman yang baru membuat channel di YouTube ya. Nah, mungkin beberapa niche berikut ini bisa teman-teman pertimbangkan untuk bisa menjadikan niche dari channel teman-teman ya, yaitu yang pertama tentang tutorial. Nah, tutorial ini kan banyak sekali nih, misalkan seperti tadi tutorial memasak, lalu ada tutorial make up dan lain sebagainya. Kalian sesuaikan dengan passion ataupun keahlian teman-teman ya. Lalu selanjutnya yaitu tentang review. Kita bisa melakukan review produk ataupun review makanan dan lain sebagainya. Bagi teman-teman yang mungkin punya keahlian berbicara ataupun public speaking, mungkin niche seperti ini cocok bagi teman-teman ya. Lalu berikutnya yaitu tentang vlog. Bisa vlog kegiatan sehari-hari ataupun vlog liburan begitu ya, ataupun vlog tentang pekerjaan ataupun hobi teman-teman. Nah, itu bisa teman-teman lakukan. Nah, mungkin di sini ada teman-teman yang mungkin hobinya naik gunung begitu ya. Teman-teman bisa membuat video saat kalian melakukan ataupun perjalanan naik gunung gitu ya. Teman-teman bisa menjelaskan tentang peralatan apa saja yang perlu dibawa, lalu jalannya atau medannya seperti apa, dan lain sebagainya. Bisa juga tentang niche pendidikan mungkin, bagi teman-teman yang guru ataupun pengajar begitu ya, mungkin niche seperti ini cocok bagi teman-teman, yaitu tentang tutorial online ataupun penjelasan ilmiah tentang bidang studi tertentu. Atau teman-teman juga bisa membuat niche tentang hiburan komedi misalkan, ataupun hiburan musik dan lain sebagainya ya. Nah, itu tadi adalah beberapa niche yang mungkin bisa kalian coba alternatif, siapa tahu cocok dengan kepribadian teman-teman ya. Nah, selain beberapa hal yang saya jelaskan di atas tadi, hal yang tidak kalah penting adalah jangan takut untuk melakukan eksperimen. Nah, mungkin bagi teman-teman di sini yang memang benar-benar baru memulai bermain YouTube gitu ya, teman-teman jangan takut untuk melakukan eksperimen. Kalian coba-coba terlebih dahulu untuk menentukan mana niche yang tepat bagi teman-teman, itu sangat penting ya. Jadi pada awal-awal kalian tetap fleksibel pun tidak ada masalah. Jadi kalian mencari-cari niche yang sekiranya tepat ataupun yang cocok bagi teman-teman itu seperti apa. Nah, jika sudah menemukan niche yang tepat, baru kalian konsisten terhadap niche yang sudah kalian pilih. Setelah kita menemukan niche yang tepat, barulah kita bisa belajar untuk bagaimana cara membuat konten yang berkualitas, mulai dari thumbnailnya, judulnya, deskripsinya, isi kontennya, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu tadi adalah beberapa hal ataupun strategi yang bisa teman-teman praktekkan dalam mencari niche yang tepat bagi teman-teman kreator pemula ya. Semoga pada video kali ini bisa memberikan informasi yang cukup bagi rekan-rekan. Terima kasih sudah menonton. See you next video.